semuanya, ini adalah vlog field trip ke Bandung yang dibuat oleh Ayun Tias Nuraiti Lokito kelas PGSD 23A2. Ini adalah kondisi dimana kita baring sesuai nomor bus kita masing-masing. Dan ini aku bersama teman-teman aku. Dan Mbak Ulfa belum datang di sini guys. Ternyata Mbak Ulfa telat. Ini juga masih sama, masih harus kumpul sesuai nomor bus, cuma beda pindah tempat aja. Instruksi dari panitia yaitu harus baris yang rapi dan absensi. Berikutnya yaitu ada sambutan dan pelepasan peserta field trip oleh Ibu Dekan FIKT Dr. Titin Sunaryati SPDI MPD. Lalu pembacaan doa dan pelepasan oleh Soli Ma'luf. Dan yep, ini aku bersama teman-teman aku lagi menuju bus 1. Lumayan ya, jaraknya ya deket sih. Akhirnya kita jalan juga, dan ini kondisi suasana di dalam bus 1 khususnya. Ini ada teman-teman sebangku aku, Wita dan Rahma. Kita habis foto-foto. Nah ini masih sama, suasana di dalam bus masih tenang-tenang aja, belum karaokean. Nih Dedempit lagi bubuk. Dan ya, ini menikmati pemandangan jalan tol aja sebelum memasuki tol Bandung yang macet. Ini masih lancar-lancar aja di sini, teman-teman. Dan ini aku habis turun dari bus bersama teman-teman juga, udah di depan museum geologi. Kita mau jalan ke depan gerbangnya. Oke, kondisinya sangat amat padat karena kita menunggu arahan dari panitia. Ini lagi jalan bareng sama Wita ke depan museum. Gerbang sih, bukan depan ya. Aduh salah. Kali ini aku lagi di Museum Geologi Bandung, salah satu museum tertua dan terlengkap di Indonesia yang menyimpan koleksi batuan fosil dan mineral sejak tahun 1850. Museum ini didirikan sejak 16 Mei 1929 dan pernah direnovasi besar-besaran hingga buka kembali pada tahun 2000. Lokasinya strategis di Jalan Diponegoro nomor 57, Pusat Kota Bandung. Dan yaps, ini depan pintu masuk museum geologinya. Kita akan ada sesi dokumentasi foto bersama satu angkatan yang sangat ramai ini. Dan Riwa juga ya, semua pada nge-vlog untuk tugas. Oke,
Oke, kita akan memasuki Museum Geologi. Yang pertama yaitu ada lantai 1. Ini adalah ruang tengah atau ruang orientasi berisi pelayanan informasi, pendidikan, dan penelitian. Di sini terdapat relief peta geografi Indonesia dalam bentuk layar lebar yang menampilkan animasi kegiatan geologi serta sejarah umum museum. Ruangan pertama yaitu ruang sayap barat, ruang geologi Indonesia, menyajikan hipotesis terbentuknya bumi dalam sistem tata surya, paket pergerakan lempeng tektonik, aktif kondisi geologi wilayah Indonesia, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Irian Jaya, serta koleksi batuan, beku, sedimen malihan, dan sumber daya mineral. Juga terdapat fosil manusia purba dan informasi sejarah evolusi manusia menurut. Ini adalah POV dari aku yang menyuting teman-teman semuanya pada bikin vlog untuk tugas. Lalu di sini juga ada peta persebaran flora fauna Indonesia. Ini adalah beberapa jenis batuan-batuan yang tadi aku sebutkan di awal. Di sini juga ada layar yang menampilkan berbagai jenis planet, termasuk planet bumi yang menghasilkan sebuah batu-batuan tersebut. Ini ada beberapa jenis-jenis batuan yang cantik-cantik yang dikoleksi di museum ini. Lalu kita bisa mengetahui asal mula terjadinya bumi, penyusunan batuan-batuan yang ada di bumi, lalu ada alam semesta dan pembentukan planet bumi seperti apa, dan kita juga bisa mengetahui terjadinya tenaga tektonik yang ada di dalam bumi. Indonesia kaya akan fenomena geologi. Di sini kita bisa melihat kekayaan sumber daya geologi Indonesia seperti batuan-batuan dan mineral. Nah, ini adalah batu kristal ametis yang sangat cantik, warnanya berkilauan banget. Pokoknya kalian kalau kesini wajib lihat batu ini deh, pokoknya cantik banget. Dan yap, selo kembali lagi, ini aku dan teman-teman aku yang akan mau ke lantai 2, ruang sumber daya geologi. Nah, dalam menuju ke lantai 2 tuh kita juga bisa melihat paparan informasi yang banyak banget, pengetahuannya. Ini aku lagi lihat-lihat sambil baca juga sedikit-sedikit. Menuju ke lantai 2 tuh banyak banget informasi. Ini kita lagi naik tangga, lalu kita ketemu di aula lantai 2, yaitu ada tulisan Museum Geologi. Dan ruangan yang pertama kita masuki adalah ruang kebencanaan geologi. Ruang kebencanaan geologi di lantai 2 Museum Geologi Bandung menyajikan informasi lengkap tentang berbagai bencana geologi yang terjadi di Indonesia, seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan tanah longsor. Di ruangan ini kita bisa memahami bagaimana bencana tersebut terjadi, dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat, serta cara mitigasi dan penanggulangannya. Ada juga pameran tentang manfaat sumber daya geologi bagi kehidupan manusia, seperti pemanfaatan energi panas bumi atau geotermal.
Ruang berikutnya yaitu ruang imersif tsunami di Museum Geologi Bandung. Di ruangan ini terdapat 4 layar interaktif berukuran sekitar 32 inci yang menampilkan informasi lengkap tentang tsunami, mulai dari peta daerah rawan tsunami di Indonesia, penyebab tsunami, fenomena alam sebuah tsunami terjadi, hingga struktur pantai yang berpengaruh terhadap gelombang tsunami. Selain itu, ruangan ini juga dilengkapi dengan simulasi gempa dan animasi yang membantu pengunjung memahami proses terbentuknya tsunami dan cara mitigasi bencana. Pengunjung dapat belajar secara visual dan interaktif tentang dampak tsunami serta langkah antisipasi saat berada di daerah pantai. Berikutnya yaitu ada animasi diorama, miniatur gunung Merapi meletus yang di dalam kotak-kotak itu menggambarkan asap-asapnya. Di ruangan ini, pengunjung dapat melihat penjelasan tentang proses likuefaksi, yaitu kondisi di mana tanah menjadi cair akibat getaran gempa sehingga kehilangan kekuatan dan menyebabkan kerusakan bangunan serta perubahan morfologi tanah secara mendadak. Ruangan ini juga menampilkan contoh nyata dan penjelasan ilmiah mengenai likuefaksi sebagai bagian dari risiko bencana geologi di Indonesia, sehingga pengunjung dapat memahami pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana ini. Penjelasan likuefaksi biasanya disajikan bersama dengan informasi tentang gempa bumi, tanah longsor, dan bencana geologi lainnya untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang risiko dan dampak bencana alam di wilayah rawan. Kita kembali lagi ke lantai 1, ruang pamer sayap timur sejarah kehidupan. Adalah salah satu ruang pamer utama yang menampilkan perkembangan kehidupan di bumi secara kronologis, mulai dari awal terbentuknya bumi, munculnya makhluk hidup, hingga kehidupan manusia purba dan modern. Ruang ini terbagi menjadi beberapa bagian yang memuat fosil-fosil dari berbagai zaman, termasuk fosil dinosaurus, fosil manusia purba, seperti Homo erectus dan Trinil, ngandong, dan sangringa, serta fosil hewan purba seperti kura-kura raksasa dan gajah purba. Selain fosil, terdapat juga artefak dan informasi tentang cekungan Bandung yang dulunya merupakan danau purba. Di ruangan ini ada juga fosil-fosil vertebrata dan fauna purba yang pernah hidup di Indonesia dan dunia, yaitu dengan kategori seperti animalia, chordata, mamalia, reptilia, dan amfibia, serta ada juga moluska. Selain menampilkan fosil-fosil hewan purba, di sini juga menampilkan fosil manusia purba seperti Homo erectus. Di dalamnya juga terdapat diorama dan patung-patung manusia purba seukuran asli yang memperkuat pengalaman edukasi pengunjung. Teknologi interaktif dan tampilan multimedia digunakan untuk membuat pengunjung termasuk pelajar dan turis asing lebih mudah memahami sejarah kehidupan serta proses evolusi secara menarik dan informatif. Oke, selesai. Ini aku lagi pamer gelang tiket masuk museumnya buat kenang-kenangan, lalu kita keluar dari dalam museum kembali ke altar museum yang di luar. Dan yaps, ini kondisi jalan di depan museum yang ramai banget. Lalu kita ke bus dan kita makan siang di dalam bus karena waktu kita untuk ke wisata berikutnya. Oke, sekarang kita udah sampai di lokasi yang kedua, yaitu Saung Angklung Ujo. Di sini masih di depan pintu masuknya. Di sebelah kanan pintu masuk tuh ada souvenir shop atau toko souvenir. Lalu kita memasuki pintu masuk Saung Angklung Ujo. Kita mengantri untuk memasuki Saung Angklung Ujo dan dibagikan souvenir berupa kalung yang berliontin angklung. Lalu ini menuju ke aula pertunjukan yang ada di Saung Angklung Ujo. Di sebelah kanan terdapat informasi-informasi yang berkaitan dengan Saung Angklung Ujo itu sendiri. Nah, ini kondisi aula yang akan kita saksikan pertunjukannya. Kita udah di tempat yang kedua. Memasuki aula pertunjukan karena sesaat lagi pertunjukan bambu siang akan segera dimulai. Pembukaan acara. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun.
menerangkan sejarah didirikannya Saung Angklung Ujo. Didirikan oleh Bapak Ujang Alagena dan istrinya Ibu Sumiati. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih diteruskan oleh ke-10 anaknya, yaitu 5 putra dan 5 putrinya. Saung Angklung Ujo juga merupakan tempat di mana angklung dibuat dan dimainkan, dan di mana Tevera beserta teman yang lainnya belajar menari, bernyanyi, dan khususnya bermain angklung juga. Saung Angklung Ujo juga memiliki kurang lebih 500 orang murid, yang dimana mereka itu sekolah formal seperti biasanya. Kalau mereka sekolah pagi, mereka akan perform pada siang atau sore hari. Begitupun kalau mereka sekolah siang hari, mereka akan perform pada pagi hari. Jadi Saung Angklung Ujo sama sekali tidak mengganggu sekolah formal mereka. Seperti itu ya. Baik, nampaknya semuanya Acara yang kedua yaitu pementasan wayang golek. demonstrasi wayang golek. Please enjoy. Inilah kisah Ramayana. Prabu Rawana, Raja Sakti Mandraguna dari negara Lekati. Acara yang ketiga yaitu upacara adat Sunda yang disebut helaran untuk hitanan anak laki-laki. Tadi itu adalah helaran atau arak-arakan untuk anak yang baru disunat atau dihitan. Anak itu didudukkan di kursi yang terbuat dari bambu atau jawabannya. Lalu teman-teman ada yang menghibur, ada yang bernari, bernyanyi, dan khususnya bermain angklung. Tangga nada yang digunakan adalah pentatonis atau dominatril. Terima kasih. Terima kasih. Lalu acara berikutnya yaitu melihat pertunjukan tari topeng khas Jawa Barat. Berikutnya yaitu ada pertunjukan angklung dari teman-teman kita yang hebat banget. Mereka kan tidak paham tentang not, itu kan tidak tahu, jadi hanya memahami kode saya saja.
Pokoknya seru banget deh ini sama teman-teman aku, Ita, Rahma juga pada turun untuk joget-joget lah. Acara berikutnya yaitu penampilan tarian-tarian daerah khas Nusantara. Tarian Bungung Jempa dari Provinsi Aceh Darussalam. Berikutnya yaitu tarian Sinanggar Tulo dari Provinsi Sumatera Barat. Ini adalah tarian Blantek dari Provinsi Jakarta. Berikutnya yaitu tari kipas Pakarena dari Makassar. Berikutnya yaitu tari kecak dari Bali. Dan tarian yang terakhir yaitu tari Yamko Rambe Yamko dari Indonesia bagian timur Papua. Acara selanjutnya yaitu kita bermain angklung bersama-sama. Ini kita lagi mendengarkan bagaimana arahan cara memegang dan membunyikan angklung yang baik dan benar. Sudah ya, sekarang tangan kiri bagian antrinya. Your left hand put it on the part of the like this. Tangan kiri disimpan bagian tengah frame angklung seperti ini. Tangan kirinya lurus, jauh dari bagian. And your right hand put on the base of the angklung. Tangan kanan disimpan bagian angklung. Nah, ini aku dan teman-teman aku saat mau bermain angklung bersama. Teman-teman sebentar. Yang bergerak itu tangan kanannya saja, badannya nggak usah ke tengah. 1, 2, 3. Lebih keras lagi. Acara penutupan. Ini aku dan teman-teman aku saat mau menunggu antri foto bersama. Masih berbentuk. Dari tadi emang begini. Dari tadi emang begini. Sebagai penutup, ini adalah foto kenangan field trip ke Bandung bersama teman-teman aku. Terima kasih yang udah menonton sampai habis. Bye-bye.